circumstance did involve MBS, who's the prime prince of Saudi Arabia, and he did send a text with a video to Jeff Bezos, and embedded in that video was a system that downloaded something that then later connects to a website and downloads something more sinister like Pegasus 2, which is a system that governments around the world use to get into your phone, and then they have full control of your phone. If a government wants you, from an informational point of view, wants to get into your phone, they have you. When the Saudis wanted to get into a phone, they could. Halo guys, kembali lagi bersama gue di Bukan Dongeng Twitter. Banyak dari kalian yang minta gue bikin part 3 dari video Arab Saudi. Jadi sekarang udah gue bikinin videonya buat kalian. Dan daripada basa-basi, langsung aja kita mulai pembahasannya. April 2018, Jeff Bezos dan Muhammad bin Salman bertemu di sebuah acara di Los Angeles dan bertukar nomor telepon. Beberapa bulan kemudian, kedua orang itu saling mengirim pesan untuk mempererat pertemanan. Mei 2018, Jamal Khashoggi secara rutin menulis jurnal untuk The Washington Post. Jadi Saudi memutuskan kalau ini waktunya menaruh server itu untuk berjaga-jaga. MBS mengirim Jeff Bezos sebuah video berisi program yang tertanam di dalamnya, yang kemudian mendownload sesuatu yang disebut sebagai Pegasus 2. Pegasus 2 adalah spyware yang sangat mahal dan sangat canggih, yang berasal dari perusahaan Israel bernama NSO. Kita semua tahu jangan pernah klik link aneh atau mendownload file random dari internet kan? Itulah bagaimana cara hacker meretasmu. Kamu klik link dan BAM! Handphonemu teretas. Tapi bagaimana jika aku memberitahumu kalau salah satu hal yang membuat Pegasus unik adalah spyware ini tidak butuh kamu mengklik apapun. Selama pemerintah memiliki nomor teleponmu, mereka punya akses ke handphonemu. The best way I can put it to you is that if a government wants you from an informational point of view, wants to get into your phone, they have you. Typically you would get a text and you would open that text and that would download the little executable file, or you would watch a video and it would be in the video. But now the newest Pegasus systems, they don't even need you to do anything. They can send you a message on WhatsApp, and even if you delete it, even if you never open it, they can get in your phone. Ini bukan sekedar hack biasa, yang korbannya akan sadar kalau ada operating system yang salah. Pegasus adalah sebuah spyware yang pintar, spyware dengan level yang sangat canggih. Kecuali kamu tahu di mana harus melihat dan kapan, kamu tidak akan pernah menemukannya. Dan bahkan jika kamu sadar kalau handphonemu sudah teretas, tetap tidak ada jaminan kamu bisa menemukan file Pegasus. Itu karena Pegasus dibangun dengan sistem penghancuran diri, di mana orang yang mengontrolnya bisa membuatnya menghilang dalam sekejap, dan seolah-olah itu tidak pernah ada di handphonemu sama sekali. Let's say you were targeted by the Mexican government, which happened a lot to people, and you have it on your phone, and you think you are being monitored in some way, so you get rid of your phone. You turn it off, you put it in the top drawer. Well, Pegasus will say, hey, this activity has just stopped. Self-delete. It'll self-destruct. So now you don't even have any evidence that it ever happened, even if you could get an FBI involved. Dan saat itu ada di handphonemu, itu bisa mengakses apapun. WhatsApp, Facebook, Telegram, tidak ada yang aman dari program ini. Itu karena Pegasus tidak mencoba mendeskripsi sinyal pesan enkripsimu setelah mereka terkirim. Tapi ini benar-benar mengakses akun seolah-olah itu adalah kamu yang sedang menggunakan handphonemu. They have access to all your photographs, your messages, everything you send. Turn on your phone as a microphone right now in this room. Wow. Turn on your phone as a camera right now. And even it's so smart. Let's say it makes an audio recording of a phone call. And it doesn't download it right now. It waits until the phone is quiet and it's late night in the target destination, like in your home. It's late night, and then it downloads it at night so that you don't even see a reduction in performance, right? And then people who are sort of watching the cost don't see spikes of all kinds of activity. Dan Pegasus melakukan semua ini dengan menggunakan zero-day exploit. Pada dasarnya, zero-day exploit adalah bug kecil yang ditinggalkan developer yang memberikan hacker jalan masuk. Dalam kasus ini, jalan masuk menuju handphonemu. Jadi dengan menggunakan zero-day exploit ini, Pegasus bisa masuk ke semua hal di handphonemu. Lalu, akses ini digunakan untuk mengumpulkan semua hal tentangmu. Lokasimu, apa yang sedang kamu bicarakan, dengan siapa kamu berbicara, dan apa yang kamu lakukan di online. Tidak ada yang bersifat privasi dengan semua hal yang kamu lakukan. Dan semua orang yang ada di dunia bisa menjadi target.
Sejak ini dikembangkan tahun 2011, Pegasus telah digunakan oleh FBI, pemerintah Eropa, dan bahkan pemerintahan Meksiko untuk melacak lokasi kartel. Tapi dengan kekuatan sebesar itu, godaan menggunakan Pegasus untuk alasan lain itu sangat sulit untuk ditolak. Dan inilah bagaimana Arab Saudi mempermalukan Jeff Bezos. Circumstance did involve MBS, who's the Prime Prince of Saudi Arabia, and he did send a text with a video to Jeff Bezos. They knew each other, they had met, they had exchanged phone numbers, and embedded in that video was a system that downloaded something that then later connects to a website and downloads something more sinister like Pegasus 2, which is a system that governments around the world use to get into your phone, and then they have full control of your phone. Pegasus didesain seperti itu agar walaupun target sudah dimata-matai beberapa waktu, target tetap tidak akan menyadari apapun di handphonenya. Setelah beberapa saat, program yang tertanam akan mengakses website rahasia di mana Pegasus 2 akan didownload. Saat sudah terinstall, Arab Saudi akan memiliki akses dan kontrol penuh atas iPhone Jeff Bezos. Tapi ternyata itu bukan cuma Jeff Bezos yang sudah diretas oleh Pegasus, tapi juga termasuk salah satu asosiasi dekat Jamal Khashoggi, seorang pria yang bekerja di proyek aktivis. Handphone mantan istri Jamal juga diakses oleh Pegasus. Dan hampir setelah dia dibunuh, handphone tunangannya Hatice juga diretas, yang berarti handphone Jamal juga kemungkinan diretas. Bayangkan memiliki kekuatan semacam itu. Bayangkan bisa melacak pergerakan seseorang melalui handphonenya, membunuh mereka, dan kemudian mengawasi semua perkataan teman dan keluarganya untuk memastikan tidak ada yang macam-macam. Dan bahkan jika mereka menemukan kebenarannya, kamu bisa memastikan mereka terlalu takut untuk mengatakan sepatah kata pun soal itu. Ini adalah realitas di mana kita hidup sekarang. Semua orang mulai dari Perdana Menteri Spanyol sampai dengan Perdana Menteri Inggris, semua di bawah pengawasan Pegasus. Tidak ada seorang pun yang aman. Tidak dengan orang terkaya di dunia, dan khususnya tidak dengan jurnalis atau aktivis. Jadi bagaimana dengan orang lain selain mereka? Jika kamu memiliki handphone atau gadget elektronik lain, bahkan jika kamu hanya berada dekat dengan itu, kamu bisa diawasi, kamu bisa diikuti. Rahasiamu, informasi personalmu, atau chat dan foto mesummu, dan bahkan histori pencarianmu, semua hal yang kamu lakukan di online bisa digunakan untuk melawanmu. Itu adalah dunia di mana kita hidup sekarang. With the click of a button, you can bring down nations to their knees very rapidly if you so desire and if you're willing to take the risks, because every system can be hacked. Software Pegasus pertama kali dibuat oleh NSO tahun 2011. Di waktu yang sama, Amerika sedang berada di dalam peperangan, perang melawan teror. Dan target utama mereka adalah seorang pria yang menolak menggunakan internet dan handphone. Pria itu adalah Osama bin Laden. Dan tanpa spyware seperti Pegasus, Amerika Serikat membutuhkan waktu 10 tahun untuk melacak dan membunuhnya. Tapi seperti yang kamu lihat, saat tim SEAL 6 menyerbu markasnya di Pakistan, mereka menemukan tumpukan harta karun komponen komputer, hard drive, notebook, dan lembaran file tergeletak di lantai. Dan jika mereka meninggalkan itu untuk militer Pakistan, mereka kemungkinan tidak akan bisa mengambil itu kembali. Jadi mereka meminta ke komandan sedikit waktu untuk mengumpulkan file itu. Dan komandan memberikan mereka waktu 10 menit. 10 menit itu berubah menjadi 18 menit. Tapi dengan waktu itu, tim SEAL berhasil mengumpulkan 500.000 file digital dan fisik. Sebuah file intelijen yang kemudian akan dikenal sebagai The Bin Laden Paper. Dan selama bertahun-tahun, kebanyakan dari file itu dikelompokkan sebagai top secret, disembunyikan dari publik. Tapi pada tahun 2017, CIA akhirnya membuka lebih dari 470.000 file itu untuk ditunjukkan ke publik. Dan kebanyakan dari file itu berisi sesuatu yang mengejutkan. File-file itu menunjukkan sisi lain dari Osama bin Laden yang belum pernah dilihat dunia.